Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan pada suatu hari ada tiga orang bijak dan pandai pergi berkeliling negeri mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mereka. Ketiga orang tersebut sangat terkenal pintar, akan tetapi juga licik. Kemudian sampailah mereka di desa Abu Nawas tinggal. Orang-orang desa tersebut dibuat kewalahan menghadapi mereka. Akhirnya para penduduk bersepakat untuk menyerahkan permasalahan-permasalahan tersebut kepada Abu Nawas untuk menghadapi kepintaran dan kelicikan ketiga orang tersebut. Kali ini kepandaian Abu Nawas diuji oleh ketiga orang bijak tersebut. Mereka menentang Abu Nawas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan dengan benar. Mereka sepakat menentukan hari untuk menggelar tantangan tersebut. Tantangan tersebut digelar di sebuah lapangan dan ditonton oleh seluruh penduduk desa itu. Kemudian, pada keesokan harinya, hari yang ditunggu-tunggu telah tiba. Penduduk desa berbondong-bondong menuju lapangan untuk menyaksikan kepandaian Abu Nawas dalam menghadapi ketiga orang bijak yang menantangnya. Acara sudah dimulai. Sebagai tamu, ketiga orang bijak itu diberi kehormatan untuk mengutarakan pendapatnya kepada Abu Nawas. Sebagai rasa hormat kami, maka kalian bertiga terlebih dahulu diberi kesempatan untuk mengutarakan pertanyaan kepada Abu Nawas, kata kepala desa. Dengan mendapat kesempatan tersebut, ketiga orang itu merasa sangat senang. Orang bijak pertama bertanya kepada Abu Nawas, "Di mana sebenarnya pusat bumi ini, wahai Abu Nawas yang tolol?" Tanya dengan rasa sombong dan melecehkan Abu Nawas. "Tepat di bawah telapak kaki saya, saudara yang budiman," jawab Abu Nawas yang merendahkan hatinya. Kemudian orang bijak kedua tidak terima dengan jawaban Abu Nawas. Ia langsung berkata dengan keras, "Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu? Jika kalian tidak percaya atas jawabanku, ukur saja sendiri," jawab Abu Nawas. Tampaknya jawaban tersebut membuat orang-orang bijak pertama tertegun dan tidak bisa berkata apa-apa. Untuk itu, orang bijak yang kedua mengajukan pertanyaan kepada Abu Nawas. "Berapa banyak jumlah bintang di langit?" "Sama dengan jumlah rambut yang tumbuh di keledaiku ini, saudaraku," jawab Abu Nawas kembali dengan santai. Jawaban tersebut tidak memuaskannya. Ia kembali bertanya, "Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu?" Tanya kembali. "Nah, kalau saudara tidak percaya,
Hitung saja rambut yang ada di tubuh keledai ini. Nanti saudara akan tahu berapa jumlahnya, jawab Abu Nawas. Itu hal yang bodoh, akal-akalanmu saja. Bagaimana bisa orang menghitung bulu keledai? Sanggah orang bijak kedua itu. Nah, kalau aku bodoh, berarti saudara juga bodoh. Bagaimana orang bisa menghitung bintang di langit? Kata Abu Nawas. Setelah mendengar jawaban Abu Nawas, orang bijak kedua merasa sangatlah kesal. Akan tetapi ia tidak bisa memberi alasan lagi untuk menyanggahnya. Sekarang giliran orang bijak yang ketiga, yang merupakan yang paling bijak di antara yang lain. Ia pun tidak terlalu menyombongkan diri dan berkata kepada Abu Nawas, "Tampaknya saudara tahu banyak mengenai keledai. Coba saudara katakan kepadaku, berapa jumlah bulu yang ada di ekor keledai itu?" Tanya kepada Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas menjawab, "Jumlah bulu yang ada di ekor keledaiku ini sama dengan jumlah rambut yang ada di janggut saudara." Jawab Abu Nawas dengan santai. "Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu?" Tanya orang bijak ketiga yang mulai tersinggung. "Oh, itu mudah sekali. Begini jawabannya. Saudara mencabut sehelai bulu dari ekor keledaiku, kemudian saya akan mencabut sehelai rambut dari janggut saudara. Nah, kalau sama, maka yang aku katakan adalah benar. Akan tetapi, kalau itu tidak sama, berarti saya keliru," jawab Abu Nawas. Tentu saja orang bijak yang ketiga itu tidak mau menerima cara menghitung tersebut. Dengan mengorbankan janggutnya, dengan terpaksa, ketiga orang bijak yang sombong tersebut harus mengakui Abu Nawas sebagai orang yang paling bijak dari mereka. Dengan perasaan yang sangat malu, ketiga orang-orang bijak itu kemudian berlalu dan meninggalkan desa Abu Nawas. Cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Dan nantikan kisah-kisah terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.